Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel satu ini, yaitu channel saya, Dita Saputra, ya dengan NIM 2005 0974 038. Ya, jadi eh, beberapa video kemarin kan apa bahasanya? Kita sudah habis combo streak ini kan apa? Videonya ngebahas tentang praktikum-praktikum simulasi-simulasi menggunakan Cisco kan, yang dimana kita dua video kemarin itu ada membahas mengenai routing yang dimana statis yang dinamis itu kan, yang bagaimana caranya menyambungkan PC ke server. Nah, kali ini nih kita mau ngebahas mengenai web server. Jadi nanti di video kali ini kita Mimi maunya ngejelasin sedikit mengenai apa sih web server itu, terus bagaimana cara kerja sama fungsinya ya. Habis itu nanti setelah Mimin jelasin, kita coba simulasi apa ya? Simulasi simple, cukup simple cara kerja. Bukan cara kerja. Simulasi inilah web server lah bahasanya. Kayak cara gimana sih PC bisa apa namanya? PC-nya simulasi PC manggil web server kita aja deh gampangannya bahasanya. Oke. Langsung aja ya. Ini pertama pengertiannya nih. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, stylus sheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software ya, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Jadi ya gitu deh. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Di tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CERN, CERN, organisasi riset teknologi Eropa, bernama CERN HTTP, CERN HTTPD, ya, yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server Next. Next merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Nah, pada tahun yang sama, ditemukan pula bahasa pertama kali yang dinamakan dengan World Wide Web. Nah, saat sekarang kita mau membahas mengenai cara kerjanya ya. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP protokol yang digunakan untuk menggunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Nah, ini gambarannya dari web server dengan browser. Jadi dari browser para pengguna ini dia nanti mengirimkan HTTP request ya, mengirimkan misalkan kita HTTP wikipedia.com, kita masukkan crack, nanti kita HTTP request dikirimkan ke web server. Sama web server ini dibaca dulu kayak diperiksa dulu ini yang diminta ini aman nggak, ini benar atau enggak, diperiksa. Setelah dinyatakan aman, baru setelah dinyatakan aman juga bisa dikirimkan HTTP response itu dari web server mengirimkan kembali yang dimana menampilkan website yang mau kita buka. Jadi gitu, jadi nggak asal-asal kita HTTP linknya kita klik langsung buka, enggak. Jadi kita minta kirimkan request atau linknya HTTP apanya, kita kirim ke web server,
web server yang memproses, baru gigabit kita gitu. Nah, fungsinya itu ya selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirim oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, juga melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Ya, itu tadi penjelasan singkat dari web browser. Jadi langsung saja nanti kita masuk ke simulasinya. Cara apa ya? Kayak kalau kita bikin modulnya itu simpelnya tuh gimana sih? Apa namanya, kayak alurnya tuh gimana ya? Seperti biasa kita nanti pakai Cisco. Terus mending kita langsung aja buka Cisco-nya. Oke, cekidot. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini Tirta Saputra dengan NIM 2005097438. Ya, di video kita kali ini kita di sini mau mencoba untuk mensimulasikan mengenai web server. Kemarin kan kita sudah mencoba simulasi kemarin itu routing dinamis ya. Nah, di video kali ini kita mau simulasi caranya simulasi dari web server itu, gimana cara kerja web server itu apa ya. Jadi seperti biasa kita bakal pakai aplikasi Cisco ya. Untuk modelnya sendiri kita pakai model seperti model sebelumnya, yaitu model yang kita pakai di waktu routing ya. Jadi misalkan kalau kalian mau lihat gimana cara bikin modelnya, bisa lihat di video-video sebelumnya, bisa lihat di routing statis atau dinamis, karena kita pakai model sama. Nah, jadi kita mulai aja ya. Pertama-tama kita buat dulu modelnya. Di sini kita punya dua server sini ya, server 1, server 2. Kita punya router 1 sampai 3, 1, 2, 3 dengan 3 PC. Dengan PC-nya nanti di PC 1 kita punya settingan IP seperti ini. Lalu untuk di PC 2 kita punya settingan IP seperti ini. Di PC 3 kita punya settingan IP seperti ini. Ya, oke. Jadi sekarang kita mau mengisi routingnya dulu. Jadi untuk ini aku mau pakai routing yang dinamis biar nggak ribet settingnya. Ya, langsung aja kita ganti dulu CLI-nya. Router RIP no auto summary. Ini sama kayak di video sebelumnya, kita ubah dulu ke version 2 dulu ininya untuk RAP-nya. Ya, jadi RAP routing ke V2 dulu semuanya. Ini agak klik router RIP no auto summary version 2. Oke, sudah. Kita auto 3 sekarang. Auto summary version 2. Kita isi RAP-nya di versi 2, kita masukkan 12.12.12.0 buat jalur router 1 ke router, buat jalur router 12, lalu 13.13.13.0 buat jalur router 1 ke router 3, sama ini 192.168.1.0 ini buat nyambungin ke PC-nya. Oke, sudah. Sekarang ntar ini di save dulu, jangan lupa. Terus ini IP-nya 12.12.12.
jalur router 1 router 2, terus ini 23 buat ke jalur router 2 router 3 sama buat PC-nya 0. Kita save ini 13 buat router 1 router 3, ini 23 dari router 2 router 3. Salah kok. Oh, 3. Oh. Terus ini buat ke servernya 333330. Ini buat ke server server 2. 3430. Ya, kita save. Kita tunggu dulu, kita nyalakan ulang. Kita tunggu beberapa saat ya, sekitar ya 10 atau mungkin 15 detik sama kayak kemarin. Oke, udah nyala. Kita coba cek. Oke, masih ada. Ini itu kita mau coba dulu ngecek koneksinya dulu. Seperti biasa kan, biasanya kalau habis baru kita setting, rusak kan. Kita cek dulu satu. Oke, itu bisa. Set ini. Akhirnya nggak bisa, kita ulangi lagi. 1 bisa 3. Oke, aman, lancar. Sekarang kita ke server. Oke, rusak. Kita pastikan semuanya lancar. Oke, aman. Server 2. Oh, rusak. Oke, udah bisa. Sekarang coba dari PC 3 dulu. Oke, aman. Sekarang mau coba pakai tracernya dulu ya. Kita pakai tracer coba. Salah. Tracer kita mau ke server 1. Oke, aman, lancar. Coba ke server 2. Oh, ya udah. 43.43.43.1. Oke, man, lancar nih. Udah bisa. Oke, sekarang kita mau coba cara web server. Cukup simpel sebenarnya ya. Jadi di sini kita buka dulu servernya, kita masuk ke bagian service. Nah, di index ini kita masukkan ya, kita klik ya. Ini kita ubah kok hilang. Kita ubah ke ini. Nanti aku kasih linknya di sini di bawah. Ini kalian copy aja langsung, Ctrl C. Kembali sini kalian Ctrl V. Oke, di save. Ini juga kalau mau sekalian. Ctrl A, Ctrl V. Oke, sudah. Sekarang kita panggil dari PC. Kita cara panggilnya tuh di sini, kita pilih yang web browser. Kita ketik http://server yang mana yang mau kita tuju. Misalnya kita mau coba server 1 deh, 33.33.33.1. Kita enter. Oh, salah. Bentar. Apakah salah ketik di sini? Bentar, saya cek dulu ya. Oh, salah ketik guys. Ini apa slashnya 2 kali? Ya, lupa. 3.3.3.1. Nah, bisa kan? Langsung ini. Itu simulasi dari web server itu tadi. Misalnya kita mau pakai server 2, juga bisa. Ganti ke 4, ganti 4, ini 43. Kok, nah sama aja. Karena memang tadi kita begini sama. Oke, mungkin jadi tadi simulasi dari bagaimana cara web server bekerja. Cukup simpel. Jadi ya, bila ada salah kata, mohon maaf.
Sekian dari saya, terima kasih.